warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudan linnasi minadh dhulumati ilan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa warzuqni ilma yanfa'uni. Amin. Hadirin muslimin mukminin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sore ini masih bisa memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah di masjid. Mudah-mudahan tiap langkah Allah hapus dosa-dosa kita, dan tiap langkah mudah-mudahan Allah angkat derajatnya, sehingga kita dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang sholih baik di dunia maupun di akhirat. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kajian Tauhid yang kita ambilkan dari kitab Fathul Majid, melanjutkan materi yang kemarin tentang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa zakara rahimahullahu ta'ala anal asbabal jariyata lil mahbubati asyra. Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala berpendapat anal asbabal jariyata lil mahabbati asyra. Ada 10 sebab yang bisa mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bisa punya 10 atau satu di antara itu, berarti kita mendapatkan mahabbah, kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahaduha, yang pertama, qiraatul Qur'an bitadabburi wa tafahumi li ma'anihi wa ma uridu bi. Ini yang pertama, membaca Al-Qur'an dengan menghayati, memahami isi kandungannya dan apa yang dimaksud dari ayat Al-Qur'an itu. Membaca Al-Quran bisa dikelompokkan jadi 3. Ada 3 komponen. 1 bil qaul, 2 bil aql, 3 bil qalbi. Membaca Al-Quran yang pertama bil lisan, dengan lisan kita. Membacanya di sana ada makhraj, ada sifat huruf, ada ilmu tajwid. Nah, jadi yang pertama kita bacanya harus menggunakan kaidah-kaidah hukum membaca Al-Quran. Bahkan Abdullah bin Mas'ud menjelaskan, bacalah Al-Quran seperti Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua bil akli, ini yang kaitannya dengan kajian sekarang. Bil akli, yaitu dengan akal, dengan pengetahuan. Setelah kita mampu membaca Al-Quran dengan benar, coba di sana dilihat
Satu, kalau nggak bisa baca tafsir yang bahasa Arab, ya yang bahasa Indonesia nggak apa-apa. Tidak harus yang bahasa Arab. Bahasa Indonesia terjemah sekarang banyak banget. Baca, kemudian terjemahnya apa? Minimal terjemahnya tahu. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, minimal kita tahu apa yang dibaca isinya. Syukur-syukur bisa membaca tafsirnya. Tafsirnya banyak sekali, tinggal diambil. Nah, ketika kita sudah membaca Al-Quran, kemudian membaca terjemahnya dan tafsirnya, maka yang kedua ini, qiraatul Quran bitadabbur wa tafahum. Berarti kita sudah bisa menghayati, memahami makna kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Maka saya sarankan jamaah sekali-kali khatam membaca terjemah Al-Quran. Kalau khatam membaca Al-Qurannya udah sering ya Pak. Ada yang sekarang one day one juz, berarti 1 bulan bisa khatam. Atau bulan Ramadan bisa berkali-kali. Tapi coba sekali-kali Pak. Sekali-kali apa? Baca terjemahnya dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, baca. Ternyata ini bisa mendatangkan pemahaman tentang isi Al-Quran. Kemudian Allah jadi cinta sama kita. Jadi kita baca Al-Quran apa? Agar dicintai oleh Allah, bukan yang lainnya. Bukan yang lainnya. Kita ingin dicintai oleh Allah. Maka membacanya tidak hanya bil lisan, tapi dilanjutkan bil aqli, ditambah yang ketiga bil qalbi, yaitu dengan hati. Maksudnya apa? Dengan hati adalah kita meyakini isinya, kemudian kita amalkan isinya, dan kita dakwahkan kepada orang lain. Ini yang pertama, membaca Al-Quran dengan menghayati, memahami maknanya dan apa yang ada yang terkandung di dalam Al-Quran. Asani, yang kedua, at-taqarrubu ilallahi ta'ala bin nawafili ba'dal faraidi. Yang kedua, agar kita mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan yang sunnah setelah melaksanakan yang fardu. Melaksanakan sifatnya anjuran, bukan kewajiban, setelah kita melaksanakan hal-hal yang wajib. Tingkatan ini orang sudah melaksanakan seluruh kewajibannya, tapi yang nawafil, yang sunnah-sunnah, nah, mulai dilaksanakan. Kalau kita sudah sholat 5 waktu, nambah sholat sunnah, tambah sholat rawatib, sholat duha, tahajud, dan yang lainnya. Ternyata dengan melaksanakan yang sunnah mendatangkan apa? Cinta Allah sama kita. Puasa yang wajib adalah Ramadan. Yang lain laksanakan batal faraid. Setelah yang fardu itu kita laksanakan. Silakan pilih. Mau yang Senin Kemis, mau yang Ayyamul Bid. Kemarin mungkin puasa Asyura, ya. Nanti puasa Arafah dan yang lainnya. Kita laksanakan. Tujuannya apa? Agar kita mendapatkan cinta dari Allah. Maka jangan hanya sekedar itu. Zakat sudah ditunaikan Pak, karena kewajiban. Khuz min amwalihim, kewajiban. Ambil zakat yang sudah memenuhi nisab dan haulnya. Yang sunnah, sedekah, infak, kasihan dia dan sebagainya, itu dilaksanakan. Dan juga syariat-syariat Allah lainnya yang sudah kita laksanakan wajib, ada yang lainnya. Maka muslimin tidak cukup hanya sholat udah selesai, udah sholat, udah puasa, sudah haji selesai. Enggak bisa sampai situ Pak. Harus dilanjutkan. Jangan sampai aku udah ayam, udah sholat 5 waktu, ke masjid lagi,
kemudian udah puasa Ramadan, udah zakat, wis haji meneh, umroh ya sudah sekali dua kali selesai. Tidak sampai situ, laksanakan sunnah-sunnah yang lainnya agar mendapatkan mahabbah, cinta dari Allah Subhanahu wa taala. As-salis, yang nomor 3, dawamun dzakarahu ala kulli halin bil lisani wal qalbi wal amali wal hal fanasibuhu minal mahabbati ala qadari hadza. Nah, yang nomor 3. Yang nomor 3 itu senantiasa, dawam, bahasanya dawam. Dawam itu apa? Kontinuitas, terus menerus, enggak putus. Tidak putus, terus menerus, lanjut terus gitu. Kontinuitasnya ada. Kontinu dalam apa? Dalam mengingat Allah dalam setiap keadaan. Dalam setiap keadaan senantiasa ingat kepada Allah, baik dengan lisannya, dengan hatinya, dan dengan amalnya. Hati ingat kepada Allah, lisan berkata yang baik, ucapan yang baik, amalnya ini gerakan kita. Kalau misalkan ada undangan salat, Allahu Akbar, kok kaki kita datang ke masjid, Pak? Berarti apa? Sedang ingat kepada Allah dengan bil amal ini, dengan perbuatannya. Karena ada orang yang ingat Allah hanya dalam hati. Oh iya, itu panggilan adzan. Datang enggak? Enggak datang. Itu baru ingat kepada Allah dengan hati. Walisan-lisan, itu ada panggilan untuk sholat. Iya betul, itu panggilan adzan untuk sholat. Tapi baru lisan dan hatinya. Ada nggak yang kayak gini? Ada. Kayak apa? Mudah-mudahan ke depan yang banyak itu ya bil qalbi wal lisan wal amal ya. Nah, datang ke sana. Jadi ketika kita ingat kepada Allah, tidak hanya zikir, Pak. Tidak hanya wirid. Wirid itu bagian zikrullah, bagian zikir ingat kepada Allah. Zikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, itu bagian dari ingat kepada Allah. Enggak sebanyak itu, Pak. Ada amalnya. Ada amalnya. Maka kecintaan Allah, nah, dilanjutkan, kecintaan Allah itu sebesar kadar kecintaan kita kepada Allah. Nah, kalau kita cinta kepada Allah total, Allah total. Kalau kita cinta pada Allah sebagian, kadang yang melaksanakan ingat kepada Allah, kadang enggak, gitu ya. Allah ya begitu, kadang Allah juga cinta kita, kadang enggak cinta kita. Maka dawamun artinya apa? Kontinuitas, terus menerus dilakukan. Kalau ini dilakukan maka insya Allah dapatkan itu. Ar-Rabi, yang nomor 4, isaru mahabu ala mahabika inda batil hawa. Yang nomor 4, lebih mengutamakan kecintaan kepada Allah dibanding kecintaan kepada yang lainnya saat hawa nafsu menguasainya. Ketika satu ada urusan cinta kepada Allah ya, satu ada urusan cinta kepada dunia. Oh, hawa nafsu sudah menguasai, pilih yang mana? Kalau pilih dunia, ini namanya nggak isar, nggak mengutamakan kepada Allah. Tapi ketika ada pilihan kayak gitu, ada nafsu ingin melaksanakan keinginan yang ia cintai, kemudian ia tanggalkan, kemudian dia memilih untuk melaksanakan lebih cinta kepada Allah dengan menunda atau menggugurkan apa yang tadi kita akan rencanakan, kemudian lebih memilih cinta kepada Allah, maka Allah cinta kepada hambanya ini. Ini sering terjadi, Pak, ya enggak? Sering terjadi. Betul? Tapi
subuh, ada adzan, ada tamu, ada adzan belum mandi, ya enggak? Mau infak, punya utang, mau infak apa ngasih jajan anaknya, cucunya, mau infak, zakat atau pilih yang mana? Itu Pak, kalau sudah pertarungan kayak gitu, itu mesti ada. Itu ujian dari Allah. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mau pilih yang mana? Nah, maka yang keempat itu, kalau kita sudah mengutamakan cintanya kepada Allah dengan mengalahkan kepada cinta yang lainnya, padahal sedang nafsunya inginnya itu, maka Allah mencintai hamba yang al-khamis, yang nomor 5. Ini 1 sampai 4 masih kan enggak Pak? Masih ya? Kalau lupa yang nanti bisa diulang lagi ya. Yang nomor 5, mutalatul qalbi asma'i wa sifati musyahadatiha wa taqallubu fi riyadi hadil ma'rifati wa miyadiniha. Yang nomor 5, hati ini senantiasa nyambung, ingat atas asmanya Allah, sifat-sifatnya Allah, dan menghadirkan hati ini untuk senantiasa makrifat kepada Allah. Di sana Allah punya sifat-sifat yang mulia, Allah punya asma-asma yang mulia atau al-asmaul husna yang jumlahnya berapa? 99. Siapa yang hafal masuk surga Pak. Boleh sekarang ada nadomnya ya Pak ya. Hafal enggak? Hafal enggak? Nah, silahkan itu dan dipelajari. Nah semuanya jumlahnya 99, dilihat apa saja, baca. Oh Allah punya sifat kayak gini, nyambung hatinya. Oh Allah punya sifat kasih sayang, berarti hati kita harus punya nilai kasih sayang. Allah ternyata Maha Pengampun, ya udah kita suka memaafkan orang lain. Allah Maha Kaya Raya, ya udah berarti kita disuruh jadi orang kaya, rajin kerja, etos kerjanya tinggi, niru sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini didasari karena melaksanakan perintah, Allah kasih mahabbah. Kerja keras, dapat uang banyak, dicintai oleh Allah karena niatnya ingin mendapatkan mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala. As-sadis, yang nomor 6, musyahadatu birrihi wa isanihi wa ni'amihi zahirati wal batinah. Yang keenam, mengakui ungkapan syukur, terima kasih. Syukur artinya terima kasih atas nikmat dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala, baik yang zahir maupun yang batin. Muslimin rahimakumullah, yang dinamakan nikmat itu, yang dinamakan rezeki itu bukan wujudnya uang saja. Harus diingat, bukan wujudnya kalau pegawai dapat gajian, karyawan dapat gajian, pedagang dapat laba, petani ketika panen. Bukan itu. Itu bagian dari rezeki dari Allah yang secara zahir kelihatan, yang secara batin ini yang kadang kita lupa. Maka yang keenam itu apa? Harus bersyukur atas kebaikan dan nikmat Allah yang lahir maupun yang batin. Kita sekarang ke masjid, senang gak Pak? Senang, harus disyukuri pada Allah. Kan tidak semua orang suka tinggal lama di masjid. Padahal salah satu karakter orang nanti yang mendapatkan naungan di sisi Allah, yang ada 7 golongan, yang ada naungan pada hari kiamat adalah laki-laki yang hatinya gandrung dengan masjid. Rajulun qalbuhu muta'allaqun bil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya gandrung dengan masjid, kangen rindu dengan masjid. Kalau udah di masjid pinginnya
nggak langsung pulang. Kalau belum ke masjid, pinginnya ke masjid. Itu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kok dimudahkan dalam beribadah, itu sebuah kenikmatan harus disyukuri, syukur kepada Allah Subhanahu. Maka kenikmatan rezeki bukan yang kita dapatkan ini saja, yang lainnya juga. Kita punya mata bisa melihat, Pak, itu nikmat dari Allah, kebaikan dari Allah, dan kita nggak meminta, Pak. Coba kita tidur, Pak, kita tidur, kita tidak nyuruh matanya suruh merem, kita tidak suruh penjaga, suruh jaga diri kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala tanpa kita minta dan sering kita lupakan, Allah menidurkan kita, pejamkan mata kita, kemudian Allah menjaga kita. Kalau Allah tidak menjaga kita, coba binatang bisa ganggu kita, jin setan ganggu kita. Allah itu menjaga kita ketika kita sedang tidur. Coba menjaganya 24 jam, Pak, ya enggak? Allah jaganya kita 24 jam tenanan, serius menjaga makhluknya. Nah, ini hal-hal yang batin, yang tidak nampak, harus sering diingat-ingat. Kemudian kita bersyukur, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. As-sabi', yang nomor 7. Wa huwa ajabuha, ini yang sangat mengagumkan menurut kitab ini. Inkarul qalbina yadaihi, maksudnya adalah rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rendah hati, tidak sombong. Dengan Allah tidak sombong, rendah hati, tunduk, patuh. Kalau sudah itu urusan Allah, patuh, tunduk. Sendiko. Orang Jawa bedanya sendiko dawuh ya, Pak. Sendiko dawuh. Kalau muslim artinya sami'na. Urusan dengan Allah, tunduknya luar biasa, rendah hati. Kalau yang takabur dengan perintah-perintah Allah itu menolak, tidak mau. Tapi ini sungguh menakjubkan ketika kita mau tunduk, mau rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. As-samin. Samin berapa, Pak? Berapa? 8 urut. Tadi sabi artinya 7. Yang 8 samin. Samin artinya 8. Al-khalwatu waqtan nuzulil ilahi wa tilawati kitabis summa khatama zalika bil istighfari wa taubah. Berkholwat dengan Allah. Apa? Berkholwat seperti ketika Nabi itu belum diangkat jadi Rasul, berkholwat di mana? Di Gua Hira, memikirkan umatnya kayak gitu gimana. Nah, maksudnya berkholwat adalah nyambung hati kita dengan Allah. Hati kita ada komunikasi dengan Allah, namanya berkholwat. Nyambung dengan Allah. Kapan? Ketika Allah turun ke muka bumi, ya. Ketika Allah turun ke muka bumi, di sini ada footnote-nya. Wa dzalika idza mata sudusalil lail kama fi hadisin nuzul. Yang dimaksud ketika Allah turun adalah saat sepertiga malam akhir. Sulusal lail, sepertiga malam, itu di sini dibahasakan Allah turun. Allah turun ke muka bumi. Apa yang kita lakukan? 1, membaca Al-Quran, tilawah kepada kitabullah, yaitu membaca Al-Quran. Summa khatama dzalika bil istighfari wat taubah, ditutup dengan memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita bangun sepertiga malam akhir, jangan lupa ditutup dengan bil istighfari wat taubah, dengan beristighfar dan bertaubat. Bedanya apa, Pak?
istighfar sama taubat. Istighfar minta ampunan, bertaubat kembali kepada Allah. Istighfar diperbanyak, astagfirullahaladzim, atau singkat astagfirullah, atau mungkin lebih panjang lagi silakan ya. Kita nggak usah ribut baca istighfar panjang bedanya apa ya. Udah situ. Silakan itu jamnya apa? Berkholwatnya itu, nyambungnya hati, punya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mesti kita lakukan. Tutup terakhir istighfar, astagfirullahaladzim, dan bertobat, ya Allah, ya Rabb, saya banyak dosanya, banyak keliruannya. Perintahmu sebagian baru saya laksanakan. Saya laksanakan belum totalitas. Kadang masih belum ikhlas kayak gitu. Ya Allah, terimalah taubat saya. Bertobat. Ditutup ketika kita pada sepertiga malam akhir. Atasi yang nomor 9, majalisatul muhibbin as-sadiqin wa taqatubu atayibu samarati kalamihim wa la tatakallama illa idza tarjahat maslahatal kalami wa limat ana fi mazidan lihalika wa manfaatan li ghairi. Panjang, Pak. Nah, saya terjemahkan begini. Yang nomor 9 itu agar kita mendapatkan mahabbah dari Allah, suka di majelis orang-orang yang cinta Allah, suka kumpul bersama-sama orang yang al-muhibbin, orang yang cinta kepada Allah. Perhatikan, bukan cinta kepada harta, bukan cinta kepada kekuasaan, bukan yang lainnya. Itu bukan yang disuruh kita kumpuli, Pak. Yang harus dikumpuli siapa? Orang yang cinta kepada Allah. Contohnya hari ini insya Allah, Pak. Insya Allah hari ini adalah orang-orang yang cinta kepada Allah. Itu kumpullah di situ dengan majlis-majlis orang-orang yang saleh. Tetapi tidak hanya kumpul, Pak. Dilanjutkan di sini. Kemudian mengambil hikmah yang disampaikan oleh orang-orang yang cinta Allah itu. Biasanya orang yang cinta Allah itu menyampaikan hal yang baik. Nah, kita ambil. Ada pengajian, ada ceramah, kajian, kita ambil itu kalam-kalam mereka, ucapan-ucapan mereka kita ambil. Jadi duduk kumpul dengan orang-orang yang soleh, dengan muhibbin, dengan shodiqin, apa? Agar kita mendapatkan ilmu dari mereka. Kemudian apa? Kita tidak akan berkata-kata kecuali kata-kata kita mengandung nilai maslahah kebaikan, mengandung nilai kebaikan, dan itu menjadikan kita tambah derajatnya dan manfaat kepada yang lainnya. Yang kita katakan itu adalah kebaikan, dan itu bisa meningkatkan derajat kita dan memberi manfaat kepada orang lain. Ini hikmahnya kalau kita satu majelis berkumpul dengan orang-orang yang cinta Allah, yang salih, shodiqin dan sebagainya. Al-ashir yang ke-10 terakhir, mubayatun kullu sababun yahulu bainal qalbi wa bainal azza wa jalla. Yang nomor 10 adalah menjauhkan setiap sebab yang bisa menghalangi hati dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap sebab yang bisa menjauhkan kepada Allah, putus, mubaid, jauhkan, jauh. Maka dalam doa itu kan, kalau misalnya menggunakan Allah baid ya, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, sampai selesai, itu bagian dari itu. Maka kalau kita berupaya menjauhkan sesuatu yang bisa menyebabkan hati kita itu pisah-pisah dengan Allah, itu namanya Allah akan turunkan cinta kepada kita semuanya. Maka insya Allah dari 10 ini merupakan sebab daripada akan mendapatkan kecintaan yang hakiki, dirinya cinta kepada Allah secara hakiki, dan Allah pun menurunkan mahabbah kepada kita semuanya.
10 selesai, ada yang mau bertanya? Ya. Ya. Sepertiga malam itu jam berapa? Kita mulai, kalau hitungan matematikanya, kita mulai sholat isya Pak. Hitungannya misalkan isyanya jam 7, subuhnya setengah 5, dan dibagi 3. Berarti sekitar pukul 2, pukul 3, pukul 4 Pak. Nah, perkiraannya kira-kira sekitar itu Pak. Hitung aja dari mulai isya sampai subuh dibagi 3 waktunya. Nah, ketemu sepertiga akhir yang mana? Perkiraan sekitar pukul 2 atau 3 atau 4. Maka jam-jam itu jam-jam untuk kita menyambut turunnya Allah dari langit. Lo turunnya Allah piye? Enggak usah kita pikirkan Allah turunnya bagaimana, di mana? Enggak usah. Karena itu urusan qalb, urusan keyakinan. Yang penting kita yakin jam-jam itu, waktu itu adalah Allah sedang turun, dan nanti Allah kalau kasih mahabbah pada kita. Kita bangun, bisa mau sholat, sedikit baca Al-Quran, istighfar, bertobat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ya Pak ya, sekitar pukul 2, 3 atau 4. Satu lagi kalau ada, ya. Kewajiban ya. Ya. Tanya yang bagus sekali ya. Ada orang memang yang melaksanakan perintah Allah karena menggugurkan kewajiban. Ya enggak? Saya juga merasakan itu Pak. Merasakan itu. Menggugurkan kewajiban udah selesai. Udah sholat, ayem. Udah puasa, ayem gitu ya. Nah, jadi gini. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah itu tidak hanya dampaknya vertikal kepada Allah, tapi horizontal, pembentukan karakter dan kepedulian. Maka dalam ibadah ada yang namanya hissiyah, ada yang namanya ma'nawiyah. Hissiyah itu indrawi kita. Contoh misalkan kita sholat Pak, kita sholat, ada perintah sholat, kita dirikan sholat sehari 5 waktu. Gerakan-gerakan kita mulai dari niat, takbir sampai salam itu hissiyah, indrawi kita. Itu baru indera kita yang melaksanakan. Tetapi sebenarnya bukan itu saja tujuan dari Allah. Itu juga bagian dari tujuan dari Allah. Agar apa? Di antaranya kita sholat agar badannya sehat. Betul apa salah? Agar sehat badannya. Benar itu. Sujud kita otaknya jadi nanti encer, lancar. Itu tidak hanya itu Allah, tapi ada maknawiyahnya. Misalkan salat itu tanha, inna salata tanha anil fasya'i wal munkar. Salat itu mampu untuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, kalau ada orang salat kok masih korupsi, ada enggak? Orang puasa Ramadan, korupsi, ibadah jalan, maksiat, ada enggak? Itu baru hissiyahnya, baru indrawi kita yang melaksanakan perintah. Secara ma'nawiyah kita belum memahami itu semuanya. Bagaimana cara memahaminya? Kita menghayati dari ilmu fikih. Salat itu sebenarnya tidak hanya sekedar itu, tapi adalah komunikasi antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya salat, ibadah-ibadah yang lainnya juga sama Pak. Puasa Pak, wah udah puasa Ramadan selesai, itu baru hissiyah kita Pak, baru indrawi kita, menahan makan, minum, kumpul dengan keluarga, itu baru hissiyah. Manawiyahnya apa?
ikut merasakan penderitaan orang lain. Zakat kita tunaikan, khisiannya kita tunaikan Pak, tapi dibalik itu semuanya agar kita muncul empati, berbagi kepada orang lain. Maka harus diterjemahkan sampai kepada maknawiyah. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, kemudahan kepada kita melaksanakan syariat secara kafah, secara totalitas, dan bisa membentuk karakter orang yang tunduk kepada Allah dan juga salih kepada orang lain. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.